Perkenalkan, nama saya Zara Pernita Anggraini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Pembangunan Sosial 2023. Nah, untuk tugas reforma agraria minggu ini, saya memilih untuk menganalisis konflik agraria yang terjadi di Kalimantan Timur terkait ekspansi tambang di kawasan Kars. Nah, konflik ini terjadi di kawasan Sangkulirang, Manghalihat yang ada di perbatasan Kutai Timur dan Berau. Nah, konflik ini menarik karena menyangkut persoalan hak masyarakat adat, kerusakan lingkungan, dan kebijakan agraria yang belum adil. Nah, mari kita bahas masalahnya, kronologi, dampaknya, dan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk latar belakang masalahnya, kawasan Sangkulirang terletak di perbatasan Kutai Timur dan Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah ini terkenal dengan kawasan kars yang sangat terbesar dan indah di Indonesia. Di dalamnya terdapat gua prasejarah yang berusia 40.000 tahun. Nah, yang merupakan sumber air bawah tanah dan hutan bagi masyarakat adat Dayak Wayan dan Dayak Basap. Namun di balik keindahannya, kawasan ini menghadapi ancaman besar. Beberapa perusahaan besar tambang batu gamping dan pabrik semen memperoleh izin eksplorasi di sekitar kawasan Kars dengan alasan mendukung pembangunan industri di kawasan ibu kota negara. Untuk akar masalahnya berasal dari tumpang tindih perizinan antara perusahaan dan masyarakat adat. Konflik ini telah terjadi selama bertahun-tahun antara masyarakat adat Dayak yang di kawasan ini tidak memiliki pengakuan hukum yang kuat terhadap tanah adatnya. Nah, peta wilayah juga tidak mencantumkan tanah adat dalam peta resmi pemerintah, sehingga tanah mereka banyak diklaim tanah negara dan perusahaan dengan mudah mendapatkan izin pertambangan. Nah, selain itu ada kepentingan ekonomi besar lainnya. Pemerintah dan investor menganggap ini adalah kawasan strategis, sedangkan kawasan ini memiliki fungsi ekologis yang sangat vital bagi masyarakat adat yang merupakan sumber air bawah tanah dan kawasan hutan yang digunakan masyarakat adat. Nah, selain itu masyarakat adat juga tidak diajak bekerja sama dalam merencanakan proses pembangunan di kawasan adat. Untuk kronologinya berada di sekitaran tahun 2010. Nah, beberapa perusahaan sudah memasukkan beberapa izin perusahaan tambang untuk eksplorasi batu gamping yang berada di kawasan Sangkulirang, Manghalihat. Nah, untuk perusahaan sudah melakukan kegiatan survei dan pembukaan lahan. Nah, beberapa masyarakat adat sudah melakukan penolakan karena kawasan itu merupakan kawasan hutan adat dan tempat yang sakral bagi mereka. Nah, penolakan masyarakat ini berkembang menjadi gerakan bersama dengan dukungan beberapa organisasi aktivis lingkungan seperti Walahi, Jatam, dan Aman. Nah, mereka mendesak pemerintah agar mencabut izin tambang di kawasan kars tersebut dan menetapkan kawasan kars tersebut menjadi cagar alam geologi. Nah, namun hingga saat ini izin tambang masih berlaku dan masyarakat terus berada dalam situasi yang tidak pasti. Nah, beberapa tokoh adat juga mengalami tindakan diskriminasi atau intimidasi karena dianggap menghambat kegiatan perusahaan dalam investasi. Selanjutnya ada dampak konflik. Nah, konflik agraria ini berdampak luas bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, dampak lingkungan, aktivitas tambang mengancam wilayah kars. Jika wilayah kars terus ditambang, sumber air akan hilang dan lahan pertanian masyarakat bisa kering. Nah, selanjutnya ada dampak sosial dan ekonomi. Nah, masyarakat adat akan kehilangan lahan pertanian, ladang, dan hutan yang
yang selama ini mereka menjadikan sumber daya mereka, baik pangan dan obat-obatan. Nah, selanjutnya ada dampak budaya. Kawasan Kars menyimpan beberapa situs-situs budaya seperti ada lukisan tangan yang berada di kawasan Kars Tangkulirang Manghalihat yang merupakan bukti peradaban adanya manusia purba. Nah, jika tambang terus berjalan, warisan budaya ini akan hilang selamanya. Nah, dari kasus ini kita belajar bahwa reforma agraria di Indonesia belum sepenuhnya menyasar hak-hak tanah masyarakat adat. Nah, program pendistribusian tanah juga lebih sering menyasar pada tanah-tanah negara, bukan pada tanah-tanah masyarakat adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Nah, padahal kan semangat reforma agraria itu tentang pemerataan penguasaan tanah secara adil. Tanah bukan hanya tentang persoalan ekonomi, tetapi juga tentang identitas dan kehidupan sosial masyarakat adat. Nah, karena itu penyelesaian konflik seperti di Sangkulirang Manghalihat ini harus melibatkan rekognosisi hak masyarakat adat, bukan hanya ganti rugi dan relokasi. Selanjutnya ada solusi dan rekomendasi yang bisa dilakukan. Nah, pertama ada pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten perlu menetapkan peraturan yang mengakui adanya hutan adat dan masyarakat adat. Nah, kedua, monitoring perizinan tambang. Pemerintah perlu memberikan penghentian izin tambang sampai adanya kajian lingkungan dan persetujuan dari masyarakat adat. Selanjutnya ada dialog multi pihak yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, masyarakat adat, dan akademisi yang membahas masalah pertambangan Kars, mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya ada restorasi lingkungan dan ekonomi alternatif. Wilayah Kars dapat dijadikan wilayah ekologis, konservasi, dan ekowisata adat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai penutup, dari konflik agraria di kawasan Kars Manghalihat, Sangkulirang Manghalihat menunjukkan bahwa reforma agraria bukan hanya soal distribusi tanah, tapi juga soal pengakuan hak, keadilan, dan kelestarian lingkungan. Kita belajar bahwa tanpa pengakuan hak masyarakat adat, pembangunan justru bisa menimbulkan ketimpangan dan kerusakan yang lebih besar. Semoga melalui video ini kita bisa lebih memahami pentingnya reforma agraria yang adil dan ekologis di Indonesia.